Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amma ba'du. Baik, salam takdim para sesepuh, para mini sepuh, para alim, para ulama, para sesepuh yang kami hormati. Bapak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah, protesnya bentar Pak, nanti panggil terbalik. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Iman ya Pak, Nurul Iman. Mereka usulipun kelimburan, kelimburan apa kelimburan Pak? Kelimburan. Masjid Nurul Iman ya, Takmir Masjid Nurul Iman, Kelimburan, Baturan yang kami hormati, Ugos dan jamaah, Bapak Ibu, Mas, Mbak, adik-adik yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir. Yang paling utama, yang pertama tiada ungkapan yang paling indah selain rasa syukur yang senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, nikmat karunia-Nya luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Kita semua masih diizinkan oleh Allah untuk kemudian meringankan kaki kita gitu Bapak Ibu. Terus nikmat yang luar biasa dalam salah satunya pengelolaan panjenengan sami diringankan kakinya, diringankan hatinya untuk kemudian memenuhi panggilan Allah, yaitu berbondong-bondong untuk mendatangi Baitullah, rumahnya Allah nanti. Sementara raweh itu mereka Pak, tapi kita sama-sama berdoa memuji bulan panjenengan sami yang rajin datang ke Baitullah, yang rajin datang ke masjid, ke rumahnya Allah. Kelak insya Allah bulan panjenengan sami dipanggil oleh Allah di Baitullah, di Makkah. Amin. Pun enten sing tidak haji Pak, alhamdulillah. Tidak umroh pun nanti ya, alhamdulillah. Enten sing dereng pengen nama betul Pak Bu. Terus untuk kita bisa umroh niku betahipun apa Pak Bu? Arto apa niat? Nek betahe arto kata Pak Kyai Kang Sugeng, artone turah-turah ning dereng purun tidak umroh, dereng purun tidak haji ngoten nggih. Tapi enten sing namung bakulan cilok, enten sing namung bakulan kaki lima, tapi karena niatnya luar biasa, tekadnya luar biasa untuk kemudian memenuhi panggilan Allah, menabung sedikit demi sedikit, pada akhirnya bisa pindah umroh. Luar biasa. Terus yang perlu kita persiapkan saat ini adalah selain uang
uang untuk berangkat, tapi yang pertama adalah niat kita. Insya Allah ketika niat kita sudah tertata, ya Allah, saya memang benar-benar pengen untuk tindak ke rumahmu, tindak ke Ka'bah, ke Baitullah, ke rumahnya Allah di Mekah. Insya Allah Allah akan mempermudah dengan cara apa begini, kita rajinkan dulu tindak kita datang masjid di Allah. Ketika rumah yang paling dekat dengan rumah kita sering kita datangi, 5 waktu kita datang, setiap dipanggil Allah Akbar, kita langsung memenuhi panggilan Allah. Insya Allah dengan begitu Allah juga akan mempermudah langkah kita untuk menuju ke Ka'bah, ke Baitullah. Bapak Ibu yang nomor kalian menika, semoga sholawat ma'asalam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik pemimpin, yang mana beliau telah mencontohkan kepada kita bagaimana untuk beribadah, bagaimana untuk bermuamalah. Setiap aspek kehidupan telah beliau contohkan kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita kemudian meniru, mencontoh, melakukan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kemudian sholawat semoga juga sampai kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat, dan semoga juga terlimpahkan kepada seluruh umatnya. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua yang hadir pada masjid ini kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang kula hormati, sakderengipun mlebet wonten ing kajian derek tepang Bapak Ibu, derek tepang dalam menika asma Tan Muhammad Nasiruddin Al-Ghani. Biasanipun dipun panggil Mas Nasir utawi Mas Tan. Kula asalipun saking celak mriki ya namun Pak. Saking Malang Jiwan. Ajeng Jawa Batu, ajeng pamit bis masjidipun Masjid Al-Mutakin menawi nate mriko Bapak Ibu. Terus sonten menika angsal dawuh saking guru kula, saking Ustaz Priyanto yang biasanipun isi nggih. Terus kula niki santripun beliau, santripun Ustaz Dedi. Kalau ijang wong dipun telepon Mas Nasir menika maklih di wonten tugas luar kota Panggilan. Terus tugasan kula sowan dhateng mriki silaturahmi kali panjenengan sami dalam rangka berkolaborasi ngoten nggih. Terus nganggo silaturahmi mugi-mugi dengan berkah silaturahmi menika Allah menurunkan rezeki kepada kita semua untuk memperpanjang usia kita. Terus boten kathah Bapak Ibu yang lampir badhe kula aturaken, karena saya yakin di sini banyak sekali para ustaz, banyak sekali kemudian yang ilmunya lebih banyak, lebih tinggi. Terus nek kula ajeng nyawa sinapa-napa ibaratipun kados kiai sepuro ngoten nggih. Terus kula iki namung tesih alit ngoten nggih. Kula tesih Ismon 27 waktu. Dari 27 alhamdulillah berkeluarga di walau ini. Mak niki kalem dateng umpangan Mosro, terus niku saking umpan. Sakderengipun nate lewat masjid mriki ning dereng sempet mlebet. Niku ajeng silaturahmi, ajeng niki pasang info pengumuman, tapi ajengan itu bos terus saking mlebet. Ajeng WA tak mirip dari kenal dari depan. Tapi ketika libur mriki masjid dipun Pak Camat iki. Pak mantan camat iki, Pak Ketua Edo iki. Riyen Pak Edo nate cerita banyak. Alhamdulillah masjid dipun ninggal nggih Pak nggih. Proses pembangunan nggih mawon niki. Alhamdulillah. Terus luar biasa meskipun sampun bangun mati sae. Terus tugasipun tinggal bagaimana ketika masjid itu sudah dibangun dengan semegahnya, masjid ketika sudah dibangun dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, fasilitasnya komplit, nyaman, enten AC, enten apa nggih, karpete, enten tempat duduknya bersih, semuanya sudah fasilitas lengkap. Tinggal tugas kita adalah untuk kemudian mengisinya dengan program-program dan kegiatan-kegiatan yang baik. Alhamdulillah yang suatu menikah termasuk rutin gini-gini. Sepekan sekali atau sebulan sepindah lah. Sepekan sepindah nih, berarti setiap pekan ada kajian. Alhamdulillah. Terus
Nate Kiai Jazir niku nyanjangan tempat majelis syuroipun masjid sekalian ya, masjid pertokohan di Yogyakarta niku nate ngendika bahwa sekarang itu banyak sekali masjid niku yang berlomba-lomba dalam bermegah-megahan bangunannya. Terus menawi panjenengan ningali itu saat ini kata masjid ingkang menaranya tinggi-tinggi, bangunannya bagus-bagus. Ning sayangipun sepi jamaah. Sayangipun jamaahnya boten wonten. Paling namung setunggal sok paling sok. Terus yang beliau katakan jangan sampai nanti di generasi anak cucu kita ada yang namanya candi-candi Islam. Candi-candi Islam yang dimaksud apa Pak? Terus masjid hanya tinggal bangunannya saja. Kados candi Borobudur niku Pak. Namung kanthi bangunannya, tapi kemakmurannya, jamaahnya, programnya tidak ada. Tapi alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini luar biasa di Masjid Nurul Iman Klemboran sudah membuktikan bahwa selain semangat para warga masyarakat untuk membangun masjid secara fisik, tapi juga luar biasanya jamaahnya pun mau patah di 45 sof 100 orang lebih yang ibu juga sebelahnya luar biasa 200 orang mungkin iki wonten iki. Jadi semoga senantiasa istiqomah Bapak Ibu sekalian, dipun jaga semangatipun ampun ngantos ini terhenti di kita. Jangan sampai kita niku mlebet swarga niku kiambaan Pak Bu. Terus yang menjadi PR besar untuk orang tua zaman sekarang adalah bagaimana mengajak anak-anak muda itu untuk senang pergi ke masjid. Pergi wonten remaja mesti betul Pak Bu. Nah, beliau wonten nggih. Aktif di remaja masjid nggih. TPA niku nggih wonten. Alhamdulillah. Terus menika aset yang luar biasa yang harus dipunjagi. Ketua takmir sinten mriki Pak Bu? Masyaallah. Terus pesen nggih Pak Ketua takmir menjadikan masjid sebagai masjid yang ramah anak muda, masjid yang ramah anak-anak. Soalnya karena masjid ingkang kenapa Pak Bu? Ketika ada suara anak kecil gojek sekedhik langsung dipun semedi, langsung dipun napa niku jewel. Nah itu secara tidak langsung memberikan napa nggih bekas kepada generasi anak cucu kita. Loh kok nek masjid malah diseleni ya, kok nek masjid malah digalaki. Nah itu akhirnya banyak anak-anaknya nggak mau. Maka dari itu ketika masjidnya kurang kalian anak-anak, kita harusnya bersyukur. Kita harusnya kemudian merawatnya lagi. Karena ketika nanti kita sudah tidak ada, yang akan mengisi masjid ini sinten? Remaja-remaja muslim, anak-anak TPA. Bahkan sampai itu ada masjid di daerah Jogja, kalian masjid di Sragen itu ada area khusus untuk anak-anak, sampai disediakan tempat bermain untuk khusus anak-anak. Itu saking bagaimana takmirnya itu menghormati benar-benar generasi penerus yang nantinya akan menghidupkan memakmurkan masjid. Semoga kita mengajak kepada seluruh jamaah Bapak Ibu, remaja, adik-adik TPA, kita saling bersinergi untuk bagaimana saling membuat masjid ini senantiasa makmur dan hidup. Bapak Ibu, salam sipun Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah menika kula panjenengan sami sampun bibar mlebet ing wulan apa Pak Bu? Muharram nggih. Alhamdulillah menika sampun mlebet tanggal 10 Muharram nggih. Mriki 10-nya hari ini napa benjang Pak? Hari ini nggih. Wonten ingkang hari ini wonten ingkang benjang. Ada perbedaan itu hal yang wajar. Mari kita saling menghormati dengan adanya perbedaan tersebut. Terus alhamdulillah kita sudah memasuki 10 Muharram 1446 Hijriah. Bagaimana tahun baru Islam ini marilah kita jadikan momentum, kita jadikan kesempatan untuk kita bermuhasabah diri, membenahi diri kita bagaimana agar amal-amal kebaikan kita, aktivitas ibadah kita, aktivitas amal kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Barangkali kalau kita melihat fenomena yang saat ini terjadi Pak Bu, ketika kita bagaimana bereuforia, bersenang gembira merayakan tahun baru Masehi
Sakit panjenengan tingali ketika 31 Desember menjelang 1 Januari. Itu gimana tempat masih ramai. Banyak sekali tempat-tempat yang itu menyediakan space untuk kemudian bagaimana merayakan tahun baru Masehi. Yang mana itu bukan tahun barunya umat Islam. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harusnya jauh lebih gembira ketika kita dijumpakan dengan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Kita harus kemudian memperbanyak syukur kepada Allah. Karena apa Pak? Karena kita masih diberikan kemudian kesempatan, kita masih diberikan usia panjang untuk kemudian dipertemukan kembali oleh Allah dengan tahun baru. Bagaimana tahun baru ini kita jadikan momentum untuk kita bisa menumbuhkan semangat baru juga, spirit baru juga untuk kita senantiasa menjaga, bahkan meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang ulama yang mengatakan ketika hari ini dan hari kemarin itu sama, itu dibilang rugi Pak. Terus saumpami tahun kalau ini kulon panjenengan sami rajin tidak akan tahajud, rajin 5 waktu di masjid. Kemudian di tahun baru ini sama, kita masih rajin tahajud, kita masih rajin tidak 5 waktu di masjid. Tidak ada perubahan. Itu oleh ulama dikatakan kita adalah bagian dari orang yang merugi. Jadi ketika hari kemarin dengan hari ini itu kita dengan keadaan yang sama, itu kita masih termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Kita dikatakan sebagai orang yang beruntung adalah ketika bagaimana hari ini itu lebih baik dari hari kemarin. Mungkin ketika kemarin tahajud kita 2 rakaat, di tahun ini tambah 4 rakaat. Mungkin tahun sebelumnya kita belum rutin duha, di tahun baru ini kita menjadi ahli duha, rutin dalam melaksanakan sholat duha. Mungkin ketika sedekah kita di tahun kemarin tiap subuh 2.000 rupiah, maka di tahun baru ini kita tingkatkan menjadi 5.000 rupiah. Nah, ketika kualitas ibadah, kualitas kebaikan kita dari kemarin dan hari ini itu lebih baik dari ini, maka kita baru disebut sebagai orang yang beruntung. Jadi marilah kita melihat amalan-amalan apa kita yang kemudian kita laksanakan di tahun kemarin, yang itu perlu kita tingkatkan di tahun baru ini. Kita tingkatkan kembali di tahun 1446 Hijriah agar kemudian kita tergolong orang-orang yang beruntung. Dan jangan sampai kita terjerumus dalam orang-orang yang celaka. Orang-orang celaka yang seperti apa Pak? Terus orang-orang yang celaka adalah ketika hari ini justru malah lebih buruk dari hari kemarin. Di tahun Hijriah yang kemarin rajin sedekah, di tahun baru ini kok malah sedekahnya melonjak. Itu kita termasuk orang yang celaka. Jangan sampai kemudian kita terjerumus di dalam golongan orang-orang yang celaka tersebut. Maka dari itu, di sini fungsinya adalah kita saling mengingatkan bagaimana dengan adanya ukhuwah persaudaraan antar kita, satu dusun, satu masyarakat, satu jamaah masjid. Ketika kita melihat tetangga kita ragu, ini jamaah pernah kita tidak mengurung jamaah sahabat. Padahal kita kemudian terus tidak bosan-bosannya, tidak lelah-lelahnya untuk kemudian mengajak dan menebarkan benih-benih kebaikan. Karena dalam Al-Quran dikatakan hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali balasan kebaikan yang serupa. Terus ketika kita minta akan sebuah kebencian menikah, itu tanpa kita mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pasti Allah balas. Minimal dengan kebaikan yang sama. Contohnya pun mungkin hari ini kita berbuat baik dengan memberikan makan kepada orang yang sedang membutuhkan. Maka suatu ketika Allah sedang menguji kita dengan merasa kekurangan dalam hal makan, maka akan ada pertolongan dari Allah dari arah yang tak disangka-sangka. Yang itu kemudian tanpa kita minta, tanpa kita mencari, Allah datangkan pertolongan itu. Karena kita pernah yang namanya berbuat dan balasan Allah itu boten sakit di nyono-nyono gitu, tidak bisa kemudian disangka-sangka, tidak bisa kita hitung-hitung.
kita berhitung hari ini sedekah 100 kemudian berharap besok dapat hari 100 ini bukan saja. Dan boleh jadi kebaikan yang kita lakukan itu baliknya bukan kepada kita Pak, tapi baliknya kepada anak cucu kita, baliknya kepada anak-anak kita. Oh, orang tuanya sering bantu orang lain, orang tuanya yang ringan tangan. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia langsung kemudian menjadi orang yang pertama untuk memberikan pertolongan. Maka suatu ketika anak keumat Panjenengan sami mungkin dihadapkan dengan sebuah ujian, Allah akan kemudian menolong anak kita mungkin sedang kos di jauh sana, sedang kemudian menuntut ilmu di rantauan, karena orang tuanya di rumah rajin berbuat baik, rajin beramal soleh, maka urusan anak-anaknya akan dipermudah. Dan balasan itu tidak harus berupa apa-apa. Terus balasan itu bisa berupa apa saja. Boleh jadi ketika kita itu nggak berbuat baik, jatah usia kita sudah habis. Tapi ketika kita berbuat baik, Allah senantiasa memperbanyak kesempatan, memperbanyak jatah usia kita untuk senantiasa hidup di dunia ini untuk terus menebar kebaikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu yang kalau hormati, terus berbicara tentang bagaimana kita senantiasa beramal soleh, senantiasa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Tak lupa bagaimana kita juga berbicara tentang niat ikhlas kita setiap kita melakukan sebuah amal kebaikan. Ini yang kemudian tidak boleh kita lupakan, karena banyak sekali orang yang merugi Bapak Ibu, merugi Gusti, karena mereka sudah merasa beramal soleh, mereka sudah merasa menjadi orang yang paling baik, mereka sudah merasa setiap harinya itu melakukan sebuah kebaikan, sebuah hal yang baik. Tapi pada akhirnya di hadapan Allah itu tidak bernilai apapun. Karena apa Pak? Karena tidak dilandasi dengan sebuah keikhlasan. Terus wonten alim ulama ini mendikaaken bahwa sebuah amal ibadah itu ibaratipun sebuah jasad menerima. Terus amal perbuatan yang kita lakukan, kita sholat, kita sedekah, kemudian kita zakat, kita kemudian melakukan amal-amal kebaikan yang lain, itu diibaratkan oleh seorang ulama adalah jasadnya. Kemudian yang menjadi ruhnya itu apa maksud? Yang menjadi ruhnya itu adalah keikhlasan. Bagaimana kita melakukan setiap amal perbuatan itu benar-benar kita landaskan, kita ikhlaskan karena untuk mencari apa Pak? Hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini gampil napa ana Pak? Tumindak pincet ning sing ikhlas itu gampil napa boten? Gampang-gampang angel apa angel gampang iki Pak? Gampang-gampang angel iki. Wong sok kadang nek ajeng sedekah niku bika kantongan dipilah-pilah, sing abang lewat, sing biru lewat, sing coklat lewat, sing hijau lewat, kok sing metu nang sing abu problem tenan. So kadang sing koin sing medal ngoten iki. Jadi itu adalah godaan syaitan ya Pak. Ketika kita sudah awalnya mempunyai niat bismillah berangkat ke masjid, niat sedekah subuh, berapapun yang ada di dompet akan dikeluarkan. Tapi ketika buka dompet, kok lali nyangoni anak, ujungnya rupiah duit belanja. Akhirnya niat-niat baik itu akhirnya digoda oleh syaitan. Keikhlasan kita yang awalnya pengen ikhlas mensedekahkan apa yang ada di isi dompet kita akhirnya terganggu oleh godaan syaitan. Maka dari itu ini yang perlu kita jaga, niat ikhlas yang perlu kita jaga. Dalam kitab Arba'in Nawawi mengenai hadis Arba'in Nawawi karangan Imam An-Nawawi dalam hadis nomor 1 dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Terus sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Barang siapa melakukan sebuah amal ibadah itu niat ikhlas karena Allah Taala, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Tapi ketika seseorang melakukan amal kebaikan itu hanya karena dunia atau hanya karena wanita yang dicintainya, dalam hadisnya dikatakan seperti itu, maka yang dia dapatkan akan
seperti apa yang dia niatkan. Dia hanya akan mendapatkan dunia saja. Terus marilah kita senantiasa menjaga kemurnian niat kita, yang mana niat itu adalah sesuatu yang abstrak. Ikhlas itu sesuatu yang abstrak yang tidak bisa kita lihat. Terus mau betul. Pak Lurah sedekah termasuk mriki 200 juta. Pak Lurah ikhlas apa betul iki ternyata terus saged ngersani apa betul. Betul nggih? Terus ikhlas tidaknya seseorang ketika beramal soleh itu tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa menilai. Yang tahu hanya diri kita, apa yang ada di hati kita dengan Allah Ta'ala. Karena niat dan ikhlas itu letaknya di dalam hati, fi qalbun gitu. Jadi terletaknya di dalam hati. Terus ketika ada orang yang membantu kita, kemudian dia mengucapkan wis Pak D, aku ikhlas kok nilai duit wis aku ikhlas. Ketika ada orang yang berbuat baik tapi dikasih embel-embel wis aku ikhlas. Ikhlasnya itu perlu ditanyakan. Ikhlasnya perlu dipertanyakan. Jadi ibarat itu ikhlas itu seperti halnya surat Al-Ikhlas juga. Surat Al-Ikhlas itu bunyinya seperti apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata ikhlas itu apa betul Pak? Tidak ada. Nama suratnya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas di dalam setiap ayatnya. Gambaran ibu ikhlas itu harus berkata. Ketika kita beramal soleh, ketika kita berbuat baik, itu kita landasi dengan niat ikhlas, maka dalam lisan kita, dalam lidah kita tidak ada kata ikhlas yang terucap. Ketika kita mengucapkan wis Pak, wis Mas Mbak, aku ikhlas nulungi awak. Ketika ada kata ikhlas yang terucap, mungkin dalam hati yang paling dalamnya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan ikhlas aku kok tidak diomong lagi. Maka dari itu ikhlas adalah amalan hati. Ikhlas letaknya dalam qalbun, yang kemudian dari setiap kita tidak ada yang bisa menerka-nerka. Hanya kita dan Allah yang tahu. Tapi meskipun ikhlas ini adalah amalan hati waktu, meskipun ikhlas ini adalah suatu barang yang tidak terlihat, meskipun ikhlas ini adalah sifatnya abstrak, tapi para alim, para ulama niku maringi rambu-rambu, maringi tondo-tondo, terus dimaringi tanda-tanda orang yang beramal soleh dengan ikhlas niku nopo kemawon. Setidaknya wonten 3 waktu. Monggo 3 hal ini nanti menjadi barometer kula lan panjenengan sami. Ketika 3 rambu-rambu ini kok ternyata masih belum masuk ke kita terjadi, selama ini ketika kita melakukan ibadah, melakukan amal kebaikan, perlu di-cross-check kembali. Terus tanda-tanda keikhlasan menika ingkang sepindah nomor 1. Yang pertama adalah orang yang beribadah ikhlas, tanda-tandanya yang pertama adalah dia tidak akan terpengaruh oleh yang namanya ujian maupun celaan. Apa Pak Bu? Terus amal yang dilakukannya tidak terpengaruh oleh ujian ataupun amal ataupun celaan yang datang. Terus engkang naminipun manungsa nggih Pak Bu. Terus tumindak napa kemawon tetep wonten engkang komentar. Terus kalau mboten sebaik-baiknya orang mesti tetep enten sing modho wonten nggih. Kula panjenengan sami menika ajeng tumindak seapik-apike napa? Ajeng dados manusia sing paling apik mesti tetep enten sing ngomong meneh. Terus mboten napa meneh sing tindake mboten becik. Mesti luwih kathah ingkang terasa ingkang. Terus ketika kita melakukan amal kebaikan itu, barometernya adalah perkataan orang, itu tidak akan ada habisnya gitu. Ketika kita sedekah 100.000, kemudian ada orang yang memuji kita,
Pak kok dan diomong momen bersubuh sedekahnya 1.000. Nah, ketika ada orang yang mendengar pujian itu kemudian dia besoknya sedekahnya jadi 200.000, jadi 300.000 sebab karena dia dipuji. Nah, maka keikhlasan dia dalam bersedekah, dalam beramal soleh itu perlu dipertanyakan. Kebalikannya Pak, ada orang yang kemudian melakukan amal kebaikan setiap hari, sholat tahajud di masjid setiap jam 3 pasti sudah datang ke masjid. Nah, tiba-tiba ada orang yang nyelotok teman ini mau tuh tidak becek yang jadi celah atau becek ya Pak Bumi kok benih sukses moron masjid janjane ning omah orang kita oke ini tuh para karo boneka. Nah, dengan kemudian dia mendengar celaan seperti itu menyebabkan dia jadi tidak rajin ke masjid, tidak rajin ke masjid, pilih sholat tahajud di rumah. Nah, berarti keikhlasan dia dalam melaksanakan ibadah tahajud itu perlu dipertanyakan. Maka dari itu jangan sampai kemudian amal kebaikan yang kita lakukan ini terpengaruh oleh manusia. Ketika kita melakukan amal kebaikan itu hanya untuk mencari penilaian dari manusia, niku pulau panjenengan sami angsale namun telah sampai menang. Karena kita mau berbuat baik sebaik apapun pasti akan ada omongan di belakangnya. Tapi ketika kita melakukan amal kebaikan itu murni karena Allah Ta'ala, entah diomongi orang baik atau enggak, yang penting dia melakukan amal kebaikan itu diniatkan hanya karena Allah dan tidak terpengaruh dengan pujian dan celaan, maka insya Allah itu adalah orang yang benar-benar murni ikhlas melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang sepindah tinggi Pak, ciri-ciri ikhlas itu yang sepindah tinggi tidak terpengaruh oleh pujian maupun celaan. Kemudian ciri-ciri ikhlas yang nomor kali Pak Bu, ciri-ciri ikhlas yang nomor kali ini menikah bagaimana kita melakukan amal kebaikan itu hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudian sedikit pun kita mengharapkan balasan dari manusia. Jangan sampai kita berbuat baik dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan orang yang kita kenal itu dalam rangka ben sumoyone orang lain itu punya hutang budi pada kita, itu atas. Dan jangan sampai ketika kita berbuat baik, kemudian suatu ketika kita butuh kebaikan terus kita biar tak penuhi balas budi jangan sampai gitu. Ketika sampai ada keluarga itu berarti kita melakukan amal kebaikan itu tidak murni mengharap balasan dari Allah Ta'ala, tapi kita masih mengharap balasan dari manusia. Bahkan ketika kita nggak mengharap balasan pun pasti Allah akan balas. Tapi ini kisah boten kafir. Ketika kita berbuat baik, pasti godaannya adalah kita berharapnya juga dibalas dengan baik. Nah, lebaran kemarin utawi hamilnya ini, kalau kita angsal ulam hajatan, tombol pulau panjenengan sami matuaken putranipun gadah mantu, putranipun terus manten ngoten iki. Nah, pulau panjenengan sami jago nyumbang 100. Enten-enten sing diarep-arep jeng nek pulau panjenengan sami giliran gadah mantu pengine nggih disumbang 100 nomor 120, Pak. Pengine mesti ditumpuki ngoten nggih. Nek modele tiyang desa biasane ngoten, Pak. Terus pulau niki asli Malang Jiwa, cuma kabulnya terjadi pulau. Jadi pulau ini kita sering berkalamanya nih bagian desa, bagian kampung ini. Celah orang kiri perbatasan dari orang kiri. Atau mereka itu pesin desa. Biasanya itu budayanya konten. Nah, yang sing gadang gamel itu dicatat setunggal-setunggal dan tentunya yang lebih. Si A, si B, si C, Bapak A, Bapak B, Bapak C. Nyumbang ten pulau pinter, misal dibagi seket 100.000 ten. Nah, maka dari itu besok ketika kita mau gantian nyumbang itu modelnya ditungguin
tubuh kali dosa, tubuh 50 dan berarti gimana Pak? Wonten gitu. Terus wonten iki tak mampu ini. Paling penting wonten. Terus jangan sampai dengan adanya budaya seperti itu akhirnya memberatkan kita lagi. Dia nek dilarang pas enten, tapi nek dilarang pas wayah musuh banget dilarang wonten kadang rezeki wonten kadang atau sampai kemudian direlakan hukuman sing eman-eman. Jadi jangan sampai budaya-budaya yang itu istilahnya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yang itu kemudian menghilangkan niat ikhlas kita karena kita bersedekah kepada saudara kita akhirnya menjadi benar. Maka dari itu ini harus senantiasa kita jadikan catatan untuk kemudian bagaimana agar kita berbuat baik itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga, terus tanda-tanda orang yang kemudian ikhlas dalam melaksanakan amal kebaikan itu menika yang nomor 2 menika melupakan amal kebaikan yang sudah dia kerjakan. Terus setiap kita berbuat baik menawi saged itu ampun diiling-iling terus menerus. Ketika kita sudah berbuat baik ya sudah, setelah itu lupakan. Jangan sampai kemudian itu menjadi sesuatu yang kita ingat-ingat terus sampai menjadikan kita kemudian menghitung. Hari ini berbuat baik A, B, C dan sampai Z. Besok berbuat baik lagi, besok berbuat baik. Hanya kita tiap hari menghitung. Nah itu akan kemudian menghilangkan niat keikhlasan kita. Jadi ketika kita sudah berbuat baik, maka setelah itu pun lalehaken. Ketika kita berbuat baik, setelah itu sudah lupakan. Perkara nanti apakah kebaikan itu akan segera dibalikkan Allah kepada kita atau tidak, itu sudah menjadi wilayahnya Allah. Tugas kita hanya kemudian berbuat baik, setelah itu lupakan. Engkau dados sosok baleni pun ya Bapak Ibu. Ketika kita berbuat buruk kepada saudara-saudara kita, ampun ngantos kemudian kita seolah-olah tidak merasa bahkan lupa sampai kemudian kita meminta maaf kepada saudara kita. Mungkin suatu ketika kita tidak sengaja menyakiti hati saudara kita dengan ucapan kita atau dengan sikap kita, dengan tindakan kita. Jangan kemudian kita menjadi orang yang seolah-olah tidak merasa bersalah. Ketika kita berbuat buruk kepada saudara kita, justru itu yang harus kita ingat. Dan ketika kita ingat, kita harus kemudian segera minta maaf. Karena urusan dosa dengan sesama makhluk itu akan bisa selesai ketika kita selesaikan dengan makhluk yang kita dolimi. Tidak bisa ketika kita menyakiti hati tetangga kita, kemudian kita minta ampunnya kepada Allah. Itu benar saja. Terus yang urusannya dengan manusia, maka kita harus selesaikan dengan manusia. Jadi Bapak Ibu yang tesih merasa ingat kok pernah nanti salah dumateng sedherekipun, dumateng keluarganipun, dumateng tetanggangipun, monggo ampun ngantos menggo lebaran, ampun ngantos menggo setahun sepindah, maka bersegeralah untuk kemudian meminta maaf. Karena banyak orang yang sakaratul mautnya itu susah, sakaratul mautnya itu diberikan rasa yang sakit itu karena ini urusan berdominansinya dari beres. Pernah mendolimi saudara, yang mana saudara itu belum ikhlas, maka itu membuat dia mau dijemput oleh Allah itu susah. Terus monggo ketika kita berbuat baik harus kita ingat dan kita minta maaf. Kembali Pak Bu, ketika kita berbuat buruk maka harus kita ingat, kita minta maaf. Tapi ketika kita berbuat baik segera kita lupakan. Terus menikah Pak Bu, 3 rambu-rambu atau 3 tanda bagaimana kita bisa menjadi orang yang ikhlas dalam melaksanakan setiap amal kebaikan, amal kesolehan, dalam melaksanakan amal ibadah. Banyak orang yang kesehariannya terlihat baik,
tapi ternyata karena tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas, tidak dilandasi dengan niat yang lurus, tidak dilandasi dengan niat yang lurus, maka semua kebaikan yang dilakukan ternyata sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka mumpung masih ada waktu kesempatan, kita dipertemukan di tahun baru Islam di tahun 1446 Hijriah ini. Bapak Ibu, kita perbaiki niat kita perbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan itu benar-benar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau majelis kami diparingi umur panjang, diparingi keistiqomahan, senantiasa menjadi ahlul masjid, menjadi orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumahnya Allah, memakmurkan masjid. Isyair Pak, kalau menikah cekap sekedhik ingkang saged kula lakukan bukan boten kata mugi saged maringi manfaat khususipun dumateng kula pribadi umumipun dumateng panjenengan sami menawi kakapipun kula nyuwun pangapunten menawi wonten kalipun menika datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kula tutup wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.